Tiap beri kebaikan, tiap tetesan, tiap gigitan, tiap kucuran, tiap gosokan, tiap basuhan, tiap kilauan, setiap hari. Tiap Pepsodent dukung perawatan gigi, tiap Sunlight dukung usaha wanita. Setiap beri kebaikan, Unilever. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isu keberagaman di PT Unilever. Profil perusahaan. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda dengan nama Unilever N.V. dan London, Inggris dengan nama Unilever plc. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih dan juga perawatan tubuh. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Uni, dan produsen sabun asal Inggris, Lever Brothers. Selama paruh kedua dari abad ke-20, Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Tahukah kamu, Unilever Indonesia adalah perusahaan yang sangat menghargai keberagaman dan inklusif. Kami menghormati segala bentuk perbedaan, tidak membeda-bedakan dan percaya bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kami telah menemani konsumen di Indonesia selama 86 tahun. Selama itu pula, kami tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia melewati berbagai tantangan dan krisis yang terjadi. Dalam menjalankan operasi bisnis, kami selalu patuh dan tunduk akan peraturan yang berlaku. Dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, kami pun selalu berdasarkan atas norma dan nilai yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, perusahaan Unilever berfokus pada 3 hal. Yang pertama, meningkatkan keterwakilan perempuan dalam manajemen untuk menciptakan kesetaraan gender. Unilever Indonesia percaya bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkarir di perusahaan. Kemudian yang kedua, membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat dan memberikan akses kepada rekan-rekan disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dan termasuk untuk bisa bekerja dengan Unilever. Dan yang ketiga yaitu menghargai keberagaman dengan menghapus stigma negatif dan diskriminasi di tempat kerja maupun di masyarakat. Nah, ketiga fokus tersebut dituangkan dalam pesan dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Unilever dan juga brand-brand yang dinaunginya. Selanjutnya, komitmen perusahaan untuk menciptakan kesetaraan gender. Perusahaan Unilever berusaha untuk menciptakan kesetaraan gender yang dapat dilihat melalui 4 hal. Yang pertama, level perusahaan. Yang kedua, level program atau brand. Yang ketiga, komitmen perusahaan untuk memberikan akses kepada disabilitas. Dan yang keempat, komitmen perusahaan untuk menghargai keberagaman dengan menghapus stigma negatif dan diskriminasi di tempat kerja maupun di masyarakat. Di level perusahaan, sejak tahun 2009, Unilever secara global telah berkomitmen untuk menjadi perusahaan dengan kesetaraan gender. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam menggapai peluang karir, sehingga mereka pun diperlakukan secara sejajar. Kemudian, Unilever Indonesia juga menjadi tempat yang ramah bagi perempuan untuk bekerja dengan menyediakan berbagai fasilitas dan program, seperti menyediakan daycare, ruang laktasi, dan cuti melahirkan selama 4 bulan. Sementara, bagi karyawan pria, Unilever Indonesia memberikan paternity leave selama 3 minggu, agar mereka bisa turut membantu istrinya dalam merawat buah hatinya yang baru lahir. Kemudian untuk memiliki program Women in Engineering Leadership Fellowship untuk mendukung perempuan Indonesia berkarir di bidang teknik yang selama ini masih didominasi oleh laki-laki.
Dan yang terakhir, baru-baru ini Unilever Indonesia telah menandatangani dokumen CEO Statement untuk Women Empowerment Principle yang digagas oleh UN Global Compact and UN Women. Dengan demikian, Unilever Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus memajukan kesejahteraan gender di tengah tempat kerja, konsumen, maupun masyarakat melalui penerapan 7 prinsip pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, di level program atau brand, PT Unilever menggiatkan komitmennya melalui brand yang dibuat. Yang pertama, program Bank Sampah. Program pemberdayaan perempuan berbasis komunitas yang dilakukan sejak tahun 2008 dan telah menjangkau 567.373 orang sampai di mana mayoritasnya adalah para ibu-ibu. Kemudian yang kedua, program Saraswati. Program ini memperdayakan petani perempuan Bango yang telah menjangkau 3.250 perempuan sejak tahun 2001. Yang ketiga, platform belajar online. Program yang dijalankan Sunlight bersama UN Women untuk membina perempuan yang ingin memulai dan mengembangkan usaha. Selanjutnya, program Bintang Beasiswa Fair and Lovely. Program ini diperuntukkan bagi wanita muda dengan aspirasi, motivasi, dan prestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi namun terkendala secara finansial. Kemudian program Sansil #tak terhentikan. Nah, program ini membuka kesempatan bagi perempuan muda untuk meraih mimpi mereka melalui serangkaian pelatihan untuk menginspirasi dan menggali potensi diri. Kemudian program Mari Bicara, persembahan dari Teh Sariwangi. Program ini mendorong perempuan untuk memulai percakapan yang bermakna sehingga tercipta keharmonisan, kebersamaan, dan keterbukaan dalam keluarga. Selanjutnya, program Royco Nutrimenu. Program edukasi ini mengenai bagaimana menghadirkan masakan lezat dan bergizi seimbang untuk keluarga, sekaligus bagaimana mencegah malnutrisi pada anak. Nah, program yang dijalankan bersama dengan PKK ini telah menjangkau 20.000 ibu di Indonesia. Selanjutnya, program Sunlight Wanita Berkarya. Program edukasi ini mengenai wirausaha sekaligus memberikan akses finansial kepada 80.000 perempuan melalui kemitraan dengan Amarta. Dan yang terakhir, program Dove Self Esteem. Rendahnya kepercayaan diri dan kekhawatiran remaja perempuan akan penampilannya dapat menghambat potensi, kesehatan, pergaulan, bahkan prestasi mereka di sekolah. Sehingga program ini membantu orang tua, mentor, guru, dan pemimpin muda dalam menyampaikan edukasi mengenai kepercayaan diri yang hingga kini telah menjangkau lebih dari 20 juta remaja. Komitmen selanjutnya yaitu komitmen perusahaan untuk memberikan akses kepada disabilitas. Nah, saat ini Unilever Indonesia sedang menjajaki rencana untuk merekrut personil penyandang disabilitas untuk bergabung di perusahaan. Berbagai asesmen sedang dilakukan untuk mempersiapkan hal tersebut, salah satunya dengan menciptakan lingkungan kerja yang ramah disabilitas. Kemudian, sederetan brand Unilever Indonesia memiliki program yang dikhususkan untuk mengangkat semangat inklusivitas. Contohnya Rexona dengan hashtag Gerak Tak Terbatas. Kampanye yang mengajak dan memfasilitasi seluruh masyarakat Indonesia termasuk penyandang disabilitas untuk bisa lebih aktif bergerak. Nah, kampanye ini didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan MRT Jakarta. Kemudian yang kedua yaitu Walls Merah Putih Menyatukan Kita. Kampanye yang merangkul anak-anak penyandang disabilitas dan non-disabilitas untuk memaknai keberagaman dan persatuan dalam kebahagiaan. Kampanye ini didukung oleh Yayasan Pembinaan Anak Cacat Nasional atau YPAC Nasional. Dan komitmen yang terakhir yaitu komitmen perusahaan untuk menghargai keberagaman dengan menghapus stigma negatif dan diskriminasi di tempat kerja maupun di masyarakat. Seluruh hal yang dilakukan perusahaan dan brand-brandnya tidak lepas dari mendorong masyarakat menghargai keberagaman, menghapus stigma negatif dan diskriminasi. Unilever Indonesia percaya semua orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlakuan yang baik,
kesempatan yang sama terlepas dari apapun gender, suku, ras, agama, dan golongannya. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.